Five, four, three, two, one, and close the show. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Hello parfum people, dan sama sampai Merauke, Indonesia itu satu. Kembali bersama saya Irwan Milan Parfum. Kali ini kita akan bahas apa bedanya tester dengan produk. Walaupun sudah ada banyak video saya tentang beda produk dengan tester, tapi masih banyak customer atau subscriber atau follower yang bertanya apa itu bedanya ya. Jadi seperti kalian lihat, di sini ada namanya tester. Ini tester ya guys. Nah, tester itu selalu kardusnya kalau nggak putih coklat dan tidak disegel plastik. Ini dia. Ini namanya tester nih. Nah, ini tidak disegel plastik. Jadi kenapa kalian bisa langsung buka produknya ya. Jadi kalian bisa langsung buka parfumnya karena memang tidak disegel, itulah tester. Dan selalu putih atau kardusnya atau coklat ya. Dan ini tidak ada tutup, ini sebenarnya cuma buat tutup biasa. Nah, ini berarti dia tidak dapat tutup. Ada yang dapat tutup, ada yang tidak ya kalau tester. Jadi tergantung brandnya mau ngasih tutup atau tidak. Nah, ini dia tester. Ini dia, tidak disegel, kardusnya juga biasa banget, polos, dan tinggal dimasukin begitu saja. Ini namanya tester guys. Dan ini kita bisa lihat lagi tester yang Mont Blanc. Nah, kalau ini testernya dapat tutupnya ya guys. Nah, dari brandnya dapat tutup nih, kita bisa buka langsung karena namanya harusnya putih. Nah, kalau produk itu 95% produk itu biasanya disegel plastik. Ini John Varvatos produk segel plastik, jadi kita tidak bisa buka, tidak bisa lihat dalamnya. Ini dia produk, dan kardusnya selalu ada brandnya, ada warna-warni lengkap, ada print yang bagus. Itulah produknya, makanya disegel, 95% disegel. Ini dia, ini produk, ini juga produk by S, disegel, tidak bisa kita buka, tidak bisa kita lihat. Tapi seperti saya bilang, 95% dibuka, plastiknya kebuka, tersegel, tapi ada yang 5% yang tidak disegel. Contohnya ini adalah Versace Red Jeans for woman ya. Ini tidak disegel memang dari sananya guys. Nah, jadi kita bisa lihat, bisa buka juga, tidak disegel, tapi tetap ada dapat tutup lengkap semua ya guys ini. Nah, ini tidak. Si K1, si KB juga tidak disegel, dan juga Jo Malone, bahkan Jo Malone tidak disegel juga ya guys. Jadi ada sekitar 5% parfum yang tidak disegel plastik dari sananya ya. Jadi jangan, bukan karena kita buka tapi tidak. Ini juga kalian tidak akan pernah melihat Versace ini red jean atau blue jean yang tersegel. Ini semua bisa dibuka dari pabrikannya, tapi kebanyakan 90%, 95% disegel plastik. Nah, kalau tester pasti tidak disegel pasti. Dan saya tidak pernah menemukan tester yang disegel plastik. Seperti ini boxnya lengkap, ada nomor-nomor ini juga. Jadi bisa kalian cocokin juga ya dengan botolnya, harus sama ya. Kalau tidak sama berarti kemungkinan besar palsu ya. Ini ada nomor-nomor di bawah, dicocokkan dengan nomor botol. Dan apakah pasti dapat kardus? Yes. Produk atau tester harus dapat kardus pasti. Kenapa? Karena bayangkan, kalau tidak dapat kardus, bagaimana mereka mengirimnya dari Eropa dan Amerika ke Asia atau kemanapun, kalau tidak ada kardus, apa ditaruh begitu aja di gelondongan begitu aja, ya pasti pecah lah. Pasti dapat kardus. Ini dia, seperti ini, pasti kardusnya putih coklat. Tapi saya juga menemukan ada beberapa parfum niche ya, beberapa doang yang nggak banyak, beberapa parfum niche yang tidak ada kardusnya. Kenapa? Nah, ini apa, another case ya. Ini kejadian unik atau kejadian yang tidak bisa selamanya ada gitu loh. Ini kejadian yang spesial. Kenapa? Karena gini loh, kalau kita keluar negeri, kita kan di sana beli 10 parfum, 20 parfum. Nah, di Indonesia di imigrasi pasti ditahan karena imigrasi yang memperbolehkan kita membawa 1 atau 2 parfum. Nah, kalau kita beli banyak pasti ditahan. Nah, dan mereka akan bilang, ini buat apa? Buat dijual lagi ya? Tidak, Pak. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Akhirnya sebagian besar orang yang sudah keburu membeli 10 parfum yang memang mungkin buat dijual ya, buat just tip atau whatever bisnis mereka, akhirnya mereka buka kardusnya di depan imigrasi, mereka buka kardusnya, mereka buang kardusnya, mereka kasihkan ke imigrasi. Nih, kita nggak buat jual lagi kok. Jadi mereka cuma bawa botolnya yang original dari Eropa. Nah, akhirnya itulah yang mereka jual. Kenapa? Karena kardusnya diambil imigrasi, karena orang ini membeli banyak sekali parfum dalam jumlah besar dan tidak boleh, pasti tidak akan lewat ke imigrasi ya. Walaupun mungkin ada
satu dua orang yang bisa lolos atau mungkin mereka bayar whatever, saya nggak tahu itu. Pokoknya intinya harusnya sih nggak bisa karena imigrasi pasti tidak akan membolehkan kita membawa cairan terlalu banyak. Apalagi buat kalian yang naik pesawat sering traveling ke luar negeri terutama pasti tahu banget syarat-syarat seperti itu pasti kalian tahu. Nah, jadi akhirnya mereka untuk membuktikan imigrasi mereka beli 10, 8-nya mereka buka, kardusnya mereka buang, mereka kasih imigrasi ini bukti. Jadi mereka cuma bawa botolnya. Nah, inilah yang akhirnya mereka jual di Indonesia yaitu botolnya tok saja karena ya kardusnya sudah untuk membuktikan ke imigrasi. Jadi mereka istilahnya udahlah buang kardusnya, yang penting parfumnya bisa dijual juga. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya tetap tester produk yang bukan niche harus dapat kardus ya guys. Jadi kalau tidak dapat kardus kalian harus mempertanyakan dan harus ada penjelasan yang rasional dan masuk akal. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tester kardusnya putih atau coklat dan tidak disegel, plastik pasti tidak disegel dan sering nggak dapat tutup. Ada yang dapat, ada yang tidak. Harga lebih murah 50, 100, 150, 200 ribu whatever tergantung brandnya. Tapi yang kalau produk pasti kardusnya bagus, printnya juga bagus, disegel atau tidak, 95% disegel, 5% tidak disegel. Oke, kurang lebih penjelasan singkat seperti saya singkat seperti itu. Wah, kalau beribet-ibet ini. Oke, terima kasih nonton, jangan lupa subscribe, komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa pakai parfum Marintah. Thank you, dadah, peace yo. Hajar bleh.